Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, khususnya pembicara kita Dr. Syaroni Rafi'i. Ada yang bertanya-tanya, kenapa kita ikut-ikutan merayakan tahun baru katanya. Sebenarnya ini bukan perayaan tahun baru ya. Kemarin waktu khutbah Jumat Ustadz Andika sudah menjelaskan saat khutbah di sini. Di dalam surat Yunus surat 10 ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Lanjutkan, teruskan gimana? Wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan syams diya'an, memancarkan cahaya, dan wal qamara nuran, dan dia jadikan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan dia menentukan posisi-posisi kemunculan bulan. Nazala, turun, manzilah itu tempat turun, tempat muncul pertama kali ya. Jadi Allah jadikan matahari memancarkan cahaya, Allah jadikan bulan menjadi terang, menjadi bercahaya karena memantulkan cahaya matahari, dan Allah tentukan posisi-posisi kemunculan bulan yang berbeda-beda. Untuk apa itu semua? Lita'lamu adadas sinin, supaya dengan matahari, dengan bulan, dengan manzilah itu kamu bisa mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, dan juga perhitungan-perhitungan lainnya. Jadi memang Allah sudah atur supaya matahari dan bulan itu dijadikan alat penanda waktu. Maka dari dulu orang menghitung tahun, menyusun kalender. Kalender itu bahasa Arabnya at-taqwim ya. Kalau yang belajar pembukuan dulu, orang-orang jadul dulu, kalau akuntansi itu namanya tata buku A1 ya, bon A1, A2, bon B, bon C. Itu ada istilah 1 tahun takwim katanya. Nah, takwim itu ya kalender itu. Jadi 1 tahun takwim itu 1 tahun kalender, dari 1 Januari sampai 31 Desember itu. Karena ada juga 1 tahun yang bukan tahun takwim itu. Misalnya ada yang menikah tanggal 15 Februari, dari 15 Februari ke 15 Februari itu 1 tahun juga, 1 tahun pernikahan, bukan 1 tahun takwim, bukan 1 tahun kalender, begitu ya. Nah, orang menyusun kalender, ada yang patokannya matahari, ada yang patokannya bulan, dan memang itu Allah jelaskan dalam Quran. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui adad sinin, jumlah tahun. Selain untuk mengetahui adad sinin, jumlah tahun, juga kita bisa mengetahui al-hisab, perhitungan. Perhitungan apa? Sebenarnya bukan hanya perhitungan tahun itu, perhitungan macam-macam. Itu ya. Bisa jadi perhitungan cicilan rumah, perhitungan utang,
perhitungan perkawinan. Juga al-hisab, dari kata hisab ini muncul istilah muhasabah, yaitu membuat perhitungan dalam arti evaluasi, introspeksi. Karena ditegaskan juga dalam Quran surat Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang telah mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Quran, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang, setiap pribadi, setiap individu mencermati ma qaddamat, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu, lighad, untuk hari esoknya. Itu. Jadi manusia itu diperintahkan untuk menoleh ke belakang, mencermati, mempelajarinya untuk menyiapkan masa depannya. Dan salah satu cara untuk memperhitungkan itu bikin penanda waktu. Penanda waktunya itu ya bulan dan matahari. Itu. Juga hadis kita tahu, rugilah orang yang hari ininya sama baik dengan hari kemarinnya. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarinnya. Berarti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, untuk mengetahui mana yang disebut masa lalu kemarin, mana yang sekarang hari ini, mana yang masa akan datang, itu menunjukkan ada pemenggalan waktu, penanda waktu. Dan alat penanda waktunya kalau untuk tahun adalah matahari dan bulan. Jadi sah-sah saja kalau kita pun bukan merayakan, tapi menjadikan tahun baru itu sebagai saat-saat untuk muhasabah, untuk evaluasi. Itu. Ya, tapi kan tahun baru Islam itu kalendernya Hijriah. Tidak juga. Di negara-negara Arab dua kalender ini dipakai sampai sekarang. Karena memang Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai alat untuk menghitung tahun. Itu, ya. Nah, jadi di semua negeri muslim pun dipakai dua-duanya. Nah, itu sekadar untuk menjawab kalau ada yang bertanya, kenapa TKN Center sekarang jadi ikut-ikutan merayakan tahun baru, katanya. Bukan merayakan tahun baru, menjadikan momen-momen pergantian waktu itu sebagai muhasabah. Yang kedua yang dibahas adalah tentang geopolitik. Dalam muhasabah itu yang dibahas adalah tentang geopolitik. Geopolitik itu apa? Binatang apa geopolitik itu? Ya. Berasal dari kata geo, artinya bumi. Polis itu artinya kota dalam bahasa Latin, ya. Bukan tea Sunda ini, tea urusan, ya. Jadi kira-kira geopolitik itu adalah kita membahas urusan-urusan masyarakat terkait dengan lokasi bumi tempat dia tinggal. Ada masyarakat tinggal di Timur Tengah. Urusan-urusan masyarakat yang tinggal di Timur Tengah kita sebut geopolitik Timur Tengah. Ada masyarakat yang tinggal di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan wilayah bumi. Urusan masyarakat di Asia Tenggara itu geopolitik Asia Tenggara. Itu. Untuk lebih mudah memahami, di dalam ilmu, ya, mulai dari permukaan bumi ke bawah, permukaan bumi, permukaan laut, terus masuk ke bawah ke dalam, itu menjadi bidang studi ilmu geologi. Nah, jadi geologi itu membahas bumi, bagaimana kontur bumi, ada yang bergunung-gunung, ya.
ada yang berupa lembah rendah, ada yang berupa lapisan tanah liat, ada yang berupa gurun pasir. Nah, lalu di dalamnya pada kedalaman berapa banyak batu bara, kedalaman yang mana banyak mengandung minyak. Nah, jadi dari permukaan bumi terus ke dalam itu urusan geologi. Tapi dari permukaan bumi terus ke atas, ya, manusia-manusia yang tinggal di atas permukaan bumi, di situ dia kawin, di situ dia punya anak, di situ dia bertani, bercocok tanam, di situ dia mengembangkan transportasi, mengembangkan pasar, mengembangkan ekonomi, politik, peradaban dan lain-lain. Itu wilayah geografi. Jadi permukaan bumi ke bawah itu geologi, permukaan bumi ke atasnya itu wilayah geografi. Nah, selain masalah geografi, ada dibahas masalah alamnya, manusianya. Kemudian ada yang khusus membahas tentang kekuasaan, yaitu politik. Digabungkanlah dua urusan itu, ya, dua pembahasan politik pada wilayah geografi tertentu, jadilah disebut geopolitik. Itu. Jadi kalau geopolitik itu memang fokusnya masalah politik, masalah kekuasaan, masalah ideologi, masalah pemerintahan, militer dan peperangan, hukum, kebijakan-kebijakan, masalah kewarganegaraan, hubungan internasional. Tetapi terkait dengan kondisi alam tertentu, karena kondisi alamnya beda-beda. Itu berpolitik di Indonesia berbeda dengan berpolitik di Timur Tengah, karena basis kehidupan sosiologis Timur Tengah adalah qabilah, bersuku-suku, ya. Jadi saya kemarin sempat singgah dari Rusia ke Qatar, 3 hari 2 malam di Qatar. Itu orang-orang gurun pasir di Qatar, dia satu kakek punya anak bisa 10 orang misalnya, 11 orang. Nanti anak-anak ini pada kawin. Nah, 11 rumah tangga dan rumah tangga induk si kakek itu tinggal di satu tempat dan mereka bikin dinding sekelilingnya. Itu. Jadi kehidupan itu begitu, satu klan. Nah, kita nggak bisa masuk karena itu ada pagarnya, ada dindingnya. Maka repot kalau TKW yang kerja di sana udah masuk ke dalam dinding, orang luar nggak bisa tahu, nggak bisa tolong apapun yang terjadi dengan dia. Nah, dinding besar, rumahnya itu luas lah. Itu. Nah, di dalamnya itu ada 11 rumah, ada 11 keluarga. Cucu-cucu main bersama sesama cucu saja. Paling keluar nanti sekolah, masuk lagi ke dalam, begitu. Itu. Nah, itu pun kalau si kakek punya anak 10, terus anak-anaknya kawin, istrinya 1. Nah, kalau istrinya 4, nah, ada 4 rumah, ada sekian rumah, itu jadi satu komplek. Itu qabilah. Nah, di situ. Jadi susah orang Indonesia berpolitik di sana karena gayanya berbeda. Itu. Nah, apalagi di Qatar, nah, itu kabel-kabel listrik sudah ditanam di bawah semua. Jadi susah main politik pakai nabrak tiang listrik, susah karena nggak ada tiang listrik sana. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus belajar geopolitik? Kenapa kita harus belajar geopolitik? Karena ada dorongannya, ada inspirasinya di dalam Quran. Ada inspirasi di dalam Quran supaya orang yang mengimani Quran ini mempelajari geopolitik. Itu. Mana inspirasinya? Berapa jumlah surat di dalam Quran? 114. Tetapi ada surat-surat tertentu yang diberi nama dengan nama wilayah politik tertentu.
Surat Ar-Rum, Romawi. Itu surat Ar-Rum ya Romawi. Romawi itu sebuah kesatuan geopolitik, masuk dalam Quran. Itu. Kemudian surat Saba, negeri Saba. Kemudian surat Quraisy. Itu. Ya, jadi kenapa dari 114 surat itu ada surat-surat yang diberi nama unit-unit geopolitik? Karena memang orang penganut Quran yang mengimani Quran harus mempelajari geopolitik. Surat Ar-Rum ini turun ketika Nabi dan umat Islam masih di Mekah, jadi belum hijrah. Dan jumlah umat Islam waktu itu baru sekitar 300 orang, belum banyak, 300-an orang di Mekah. Turun surat Ar-Rum. Dengan surat itu Allah menyampaikan, hei umat Islam, perhatikan tuh bangsa Romawi, dia dikalahkan oleh bangsa Persia. Kalau Quran nyuruh perhatikan bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia, kan orang jadi memperhatikan juga Persia itu apa gitu. Persia itu siapa? Dan kenapa Romawi yang begitu besar, begitu tangguh, kok bisa dikalahkan oleh Persia? Jadi sebenarnya dengan peristiwa itu Allah merangsang umat Islam, perhatikan Romawi, perhatikan Persia, perhatikan Romawi, perhatikan Persia. Romawi dan Persia itu ngapain? Perang. Perang itu peristiwa politik. Romawi dan Persia itu adalah unit politik, kelompok politik. Jadi perhatikan, apa urusannya umat Islam masih di Mekah? Umat Islam cuma 300 orang, kok disuruh mempelajari Romawi politik yang begitu besar urusannya, negeri yang jauh ribuan kilometer di utara. Dulu belum ada telepon, belum ada internet, belum ada transportasi mobil, ya, paling cuma kuda dan onta. Ngapain 300 orang di Mekah disuruh menaruh perhatian? Maksudnya karena cepat atau lambat apa yang sedang terjadi antara Romawi dan Persia bakal mempengaruhi nasibmu, keadaanmu. Karena cepat atau lambat kamu yang berada di Madinah yang cuma 300 orang itu, cepat atau lambat kamu akan berurusan dengan mereka. Itu belum zaman globalisasi. Apalagi ketika sekarang zamannya zaman globalisasi, seluruh permukaan bumi itu dengan kemudahan teknologi seakan-akan menjadi satu, seperti satu kampung. Global village. Kalau dulu antar negara yang jauh terpisah-pisah, sekarang begitu dekat. Karena teknologinya memungkinkan urusan-urusan di belahan bumi yang lain itu akan langsung mempengaruhi wilayah, akan mempengaruhi kita, langsung akan mempengaruhi, berkaitan dengan kita. Sebentar. Ya maklumlah, zaman sekarang ini zaman satelit. Kalau sebuah satelit saja bisa menghubungkan manusia di muka bumi yang luas, satu satelit di sini, maka orang yang ada di sini mudah saling berkomunikasi, berhubungan. Apalagi kenyataannya, menurut data dari Badan PBB yang memonitor, mengawasi kehidupan di angkasa luar, saat ini ada 4.635 satelit. Jadi sebenarnya kalau kita bisa terbang tinggi jauh dari bumi, kita lihat itu satelit-satelit yang mengelilingi bumi jumlahnya 4.600, seperti inilah. Jadi bumi kita tuh dikurung, ya.
Maka sekarang saja bisa di shoot dengan handphone, langsung di streaming ke Facebook, seluruh dunia menyaksikan muhasabah malam ini. Bagi yang berkesempatan dan mau, itu dia bisa saksikan. Kemudahan komunikasi, ya. Nah, jadi kembali ke tadi, perhatikanlah kehidupan bangsa Romawi itu. Kenapa? Karena cepat atau lambat urusan-urusan Romawi Persia itu bakal mempengaruhi kamu, atau dalam bahasa lain, cepat atau lambat kamu umat Islam bakal berurusan dengan mereka juga. Jadi pelajari. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Timur Tengah? Apa yang terjadi dengan Eropa? Apa yang terjadi dengan Amerika Latin? Apa yang terjadi dengan Afrika? Pelajari, cermati. Punya handphone jangan hanya untuk chatting. Punya handphone gunakan untuk belajar, Oh, sedang terjadi di Eropa begini. Oh, yang sedang terjadi di Amerika begini. So, cepat atau lambat itu akan menyentuh kehidupan kita, ya. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Saleh, itu saja Nabi Saleh saja sudah diberi peringatan. Kamu akan berdakwah, cermati. Di lokasi dakwah kamu itu ada 9 kelompok, 9 kekuatan. Jadi seorang nabi, seorang mubalik, seorang ustadz, kalau dia mau berdakwah masuk satu wilayah harus cermati. Tidak semua orang di wilayah itu senang dengan ceramah ente. Itu, ya. Ada kelompok-kelompok yang masing-masing punya kepentingan, ya. Itu. Apalagi kemudian kalau kita pelajari surat Al-Quraisy. Ini contoh ayat-ayat Quran yang memberi inspirasi kepada kita untuk mempelajari geopolitik. Itu. Li'ila fi Quraisyin. Li apa arti li di situ? Ada orang artikan karena, ada orang memaknai disebabkan, ya, karena disebabkan. Ilaf itu apa? Ilaf itu dalam bahasa Arab artinya perjanjian antar bangsa. Makna ilaf al-ahdu. Al-ahdu. Kalau bahasa Inggrisnya pact. Fakta pertahanan Asia Tenggara, fakta pertahanan Eropa Utara, ya, Atlantik. Nah, atau bisa disebut juga istilah lain strategic alliance, aliansi strategik. Karena di mana-mana dari dulu sampai sekarang orang hidup, bangsa-bangsa hidup harus menjalin aliansi strategis. Tidak mungkin seseorang hidup sendirian, dia harus bertetangga. Tidak mungkin juga suatu bangsa, suatu negara hidup sendirian, dia harus menjalin aliansi. Itu makna ilaf. Maka dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan, yang pertama kali dulu membuat ilaf, orang Quraisy adalah yang pertama kali membuat ilaf. Dari bangsa Quraisy yang pertama membuat ilaf adalah suku Hashim, Bani Hashim. Jadi bangsa Quraisy ada suku-suku. Nah, yang pertama membuat perjanjian dengan negara tetangga adalah Bani Hashim. Bani Hashim yu'allifu, membuat perjanjian dengan Syam, negeri Syam, Syria dan sekitarnya. Bani Abdus Syam membuat aliansi dengan Habsyah. Habsyah itu sekarang Ethiopia. Bani Muttalib membuat aliansi, membuat perjanjian dengan Yaman. Bani Naufal membuat perjanjian dengan Persia. 4 penjuru angin. Syam ke utara itu urusannya Bani Hashim.
Habsyah Ethiopia ke barat itu urusannya Bani Abdus Sam, kemudian Yaman itu urusannya Bani Al-Muttalib, kemudian Persia di timur itu Bani Naufal. Bangsa Quraisy membuat aliansi. Kenapa bangsa Quraisy harus membuat aliansi dengan negara-negara tetangga? Karena Quraisy yang tinggal di Mekah, ini gambar saya ambil dari Google Earth yang dia memotret dari satelit. Jadi satelit itu memotret wilayah Jazirah Arab, Semenanjung Arab. Yang hitam-hitam ini gunung-gunung batu. Memang gunung batu. Jadi kalau kita terbang, naik pesawat terbang dari Mekah ke Madinah, itu kita nengok, kita duduk di pinggir dekat jendela, kelihatan tuh gunung-gunung batu, bukit-bukit, runcing-runcing, ngeri. Kalau itu pesawat jatuh, nggak ada ampun lah, karena di bawah itu runcing-runcing, bukit-bukit batu. Tapi di sebelah timur, ya ini sebelah barat, yang sekarang ada Mekah, Madinah, itu namanya Hijaz. Di sebelah timurnya ini namanya Najd An-Najdi. Sumbernya Salafi Wahabi itu dari Najdi, dari Najd, yaitu gurun pasir. Dan di sebelah selatan ini ada kelihatan gurun pasir yang begitu luas. Mereka menyebutnya Ar-Rub'ul Khali, empty quarter, bagian yang masih kosong, karena sampai sekarang nggak ada orang tinggal di situ. Nggak ada orang tinggal di situ. Kalau penulis penulis novel ayat-ayat cinta, Habibur Rahman, itu cerita di Saudi kalau ada orang melawan pemerintah, oposisi, ditangkap, diangkut naik helikopter, diturunkan, dilepaskan di Rub'ul Khali ini, terus ditinggal pergi. Oh, dari tengah gurun pasir ya, mau kemana lagi? Nggak lama lagi dia mati sudah, dan nggak akan ada orang cari ke sana. Yaitu empty quarter. Waktu saya di Arab sana, orang-orang Arab cerita, banyak orang naik onta, naik kuda, bruk, tiba-tiba hilang. Pasir, padahal itu danau. Danau bukannya air, danaunya pasir. Jadi orang masuk, blek, hilang. Naik jeep, blus, hilang. Nah, itu. Ini. Nah, jadi orang Quraisy yang tinggal di Mekah, tinggal di gunung-gunung batu. Mekah itu sendiri lembah. Lembah yang dikelilingi gunung batu, persis penggorengan. Itu, ya, begitu lembah Bakka, lembah Makkah, kecil, sempit. Karena itu sekarang sudah tumbuh banyak hotel-hotel, tapi orang yang mau umroh, mau haji makin banyak, terpaksa dibatasi dengan kota, karena memang Mekkahnya itu sendiri sempit. Itu, udah susah dimasukin rame-rame. Orang Quraisy tinggal di Mekah mau ngapain? Bagaimana dia hidup? Dia hanya bisa hidup kalau ketika sedang musim dingin, dia melakukan perjalanan ke Yaman. Kalau lagi musim dingin, dia melakukan perjalanan ke Yaman. Kenapa pergi ke Yaman? Karena Yaman itu asal usulnya Arab. Dari seluruh jazirah Arab, yang gurun pasir itu sumbernya Arab adalah Yaman. Dari dulu itu manusia Arab itu manusia Yaman, itu yang kemudian bertebaran kemana-mana. Nah, orang-orang Yaman waktu itu sudah biasa berdagang ke Habsyah, Ethiopia, sudah biasa berdagang sampai ke India, sampai kemudian ke Tiongkok, sampai ke Nusantara. Jadi banyak barang-barang dibawa ke Yaman. Nah, orang Quraisy ke Yaman untuk berdagang. Nanti kalau musim panas, matahari mendekati Mekah dan Mekah menjadi panas, orang Quraisy kabur ke utara, berdagangnya ke utara, ke negeri Syam. Syam itu sekarang Syria, Lebanon, kemudian Jordania, Palestina, itu Syam. Itu. Dan masa itu Syam itu di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi Timur. Itu.
Musuhnya Romawi Timur, Bizantium, adalah kerajaan besar Persia, Sasanid. Dan dua kerajaan besar ini musuh bebuyutan, beratus-ratus tahun saling perang. Perang, ntar kalah yang di sini berhenti, perang nanti kalah yang di sini. Nah, itu beratus-ratus tahun. Maka orang Quraisy supaya bisa hidup berdagang, supaya bisa mendapatkan keuntungan, dia harus membuat ilaf dengan negeri Syam, membuat perjanjian, agreement. Dia harus membuat ilaf dengan Yaman, dia harus membuat ilaf dengan Persia, dia harus membuat ilaf dengan Habsyah. Dan jangan lupa, ketika umat Islam di Mekah disiksa, ditekan habis, digebukin, disiksa, diboikot, orang-orang tidak boleh melakukan transaksi bisnis dengan umat Islam. Umat Islam kelaparan karena nggak ada yang mau dagang sama dia. Maka Rasulullah perintahkan umat Islam untuk hijrah. Dan hijrah pertama umat Islam itu adalah hijrah dari Mekah ke Habsyah, dari Mekah ke Ethiopia, dipimpin oleh Utsman bin Affan, bukan dipimpin oleh Nabi. Nah, sebagian lagi nanti disuruh hijrahnya ke Yasrib. Yasrib nanti ganti nama jadi Madinah. Nah, setelah umatnya pindah hijrah ke Habsyah, Ethiopia, sebagian pindah ke Yasrib, barulah nanti Nabi berdasarkan perintah dari Allah menyusul hijrah ke Yasrib. Jadi hijrah ke Yasrib itu bukan yang pertama. Yang pertama itu justru ke Habsyah, ke Ethiopia. Yaitu rajanya itu Najasyi, Negus. Itu. Jadi karena orang Quraisy memang sudah punya ilaf. Oke. Nah, perhatikanlah bagaimana ilaf Quraisy, perjanjian-perjanjian politik yang dibuat, treaty, strategic alliance yang dibuat oleh Quraisy. Karena orang Quraisy itu rihlatas syita'i was-shaib, harus selalu melakukan perjalanan rihlah, traveling di musim dingin, musim panas. Untuk apa mereka melakukan rihlah itu? Karena tujuan akhirnya adalah untuk berdagang, dan dalam perjalanan dagang itu mereka sering melakukan peperangan. Berdagang dihadang oleh penyamun, berdagang terjadi persaingan, persaingan bisa menimbulkan peperangan. Nah, kalau orang dilanda peperangan, muncul ketakutan. Kalau orang tidak berbisnis, tidak berdagang, muncul kelaparan. Itulah problem dasar manusia. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum, mengenyangkan, min ju' dari lapar, wa amanahum, dan mengamankan, min khauf, dari takut. Problem dasar kehidupan sosial dua. Bagaimana mengenyangkan orang lapar, bagaimana mengamankan orang yang ketakutan. Itu problem sosial itu dua yang paling dasar. Freedom from wants, terbebas dari lapar, dan freedom from fears, terbebas dari takut. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, mengenyangkan dari lapar, mengamankan dari rasa takut. Itu problem dasar kehidupan sosial, ya. Jadi orang-orang Quraisy dulu harus melakukan traveling, perjalanan untuk dagang dan perang. Dagang dan perang, inilah kehidupan yang paling mendasar dari kehidupan sosial. Dari dulu orang untuk kenyang dagang, dan dalam dagang terjadi persaingan, bisa timbul perang, bisa muncul perampokan. Ya harus perang, harus diladeni. Perang dagang, perang dagang. Problem kehidupan sosial itu perang dan dagang. Dan itu semua dilakukan dalam rangka mengenyangkan dari lapar, membebaskan dari lapar, membebaskan dari takut. Maka problem sosial yang paling mendasar adalah problem ekonomi dan politik. Itu. Maka kita lihat misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
menyiapkan di antara muridnya nanti ada yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang sufi, sufi yang beneran, bukan suka film gitu ya. Nah, maka Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah diberitahu tanah suci ketiga, Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, itu berada di bawah kekuasaan Romawi yang Nasrani. Memalukan bagi umat Islam, tanah sucinya yang ketiga dikuasai oleh orang lain. Maka salah satu tugas umat Islam merebut kembali Masjidil Aqsa. Orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi itu mempersiapkan, mulai dari pilih jodoh itu sudah dilihat. Ini calon istri saya, apakah bisa melahirkan bibit unggul? Si istri, ini calon suami saya, apakah bisa melahirkan bibit unggul? Kata orang Jawa, bibit, bebet, bobot, itu memang penting. Saya pernah menafikan, alah soal bibit, bobot, bebet itu terlalu rasialis, berbau diskriminatif, mengelompok-kelompokkan manusia, terlalu feodalistik. Tapi kenyataannya memang benar, gak bisa diingkari. Itu anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga petani, kalaupun dia sampai dewasa dan besar, susah diajak mikir bisnis dan politik internasional. Memang susah. Itu sebaliknya, anak yang memang terlahir dari keluarga politisi elit, itu memang bakal susah dia untuk hidup bergaya manusia biasa, orang jalanan. Tetap saja ada karismanya. Itu. Jadi ya, Anda yang belum nikah, perhatikanlah faktor bibit, bobot, dan bebet ini. Cari yang sekufu. Dalam fikih itu ditentukan. Ulama kita sudah menentukan kafa'ah, kufu, kesetaraan itu. Syarat menikah itu harus dicari kesetaraan. Sebab kalau Anda menikah dengan orang yang tidak setara, nanti akan muncul problem, cepat atau lambat. Nah, jadi dicari kesetaraan. Bukan harus sama-sama kaya, bukan soal itu, tetapi tadi itu ada faktor bibit, bobot, bebet itu harus diperhatikan. Itu bagi yang masih jomblo, ya, masih punya kesempatan. Itu ya, ente juga masih punya kesempatan kalau mau pakai. Oke. Nah, oke. Itulah. Jadi saya mempelajari Quran, betul-betul Quran itu memang pedoman hidup. Bukan pedoman hidup dalam arti ritual ubudiyah saja, tetapi pedoman hidup dalam arti real kemasyarakatan. Quran membahas, memberikan inspirasi tentang geopolitik. Quran menunjukkan problem dasar kehidupan sosial manusia. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi saudara sekalian, dan Quran juga menunjukkan sejarah bagaimana bangsa Quraisy itu untuk at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dia harus melakukan perjalanan dagang dan membuat aliansi-aliansi strategis. Jadi sampai sekarang hidup kita itu harus banyak melakukan perjalanan. Dan orang-orang yang tidak melakukan perjalanan, dia tidak akan tumbuh berkembang. Itu. Bayangkan, dari lahir sampai tua sampai mati, dia lahir di bojong terus, hidup di bojong terus, nggak bakalan berkembang. Ya. Ada yang tinggal di Bojong. Bojong mana? Bojong Depok. Yang saya maksud Bojong Tegal. Ya. Tapi orang-orang Bojong Tegal
yang terus mengembara ke Jakarta itu berkembang. Itu kalau dia nggak mengembara, dia tidak bisa berkembang. Nah, yang tinggal di Bojong Depok, nah, anaknya harus dipersiapkan. Ya, bilang, Tong, lo lahir di Bojong, tapi lo jangan hidup gede di Bojong aja. Lo pergi sana mengembara, nah, pergi ke Malaysia, pergi ke negeri-negeri yang jauh. Karena traveling itu penting. Rihlah. Nah, itu rukun Islam nomor 5 itu adalah traveling. Ya. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji berasal dari kata hajja. Hajja itu artinya menuju. Hajjul baiti menuju rumah Allah. Jadi seorang muslim seumur hidup minimal sekali dia harus keluar negeri. Dia harus keluar negeri, ketemu dengan bangsa-bangsa dari berbagai tempat di Arafah. Dia bertemu dengan Muslim Afrika Utara. Muslim Afrika Utara itu mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Bagaimana bahasa mereka, adat istiadat mereka, cara sholat mereka, nah, bagaimana mereka memahami Islam. Ketemu Muslim yang dari Iran, ketemu Muslim yang dari Turki, ketemu Muslim yang dari Rusia, Tataristan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain. Bertemu, itu wajib melakukan perjalanan. Maka jamaah TKN itu wajib punya paspor. Sewaktu-waktu dia harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu saya tekankan betul, ya. Anak keponakan saya sudah dari kecil harus sudah punya paspor. Itu. Jangan dari lahir sampai tua tinggal di Rawamangun terus. Itu ya. Cuma ngurusin fotokopian aja tiap hari. Itu. Ya, harus berkembang. Dan dalam melakukan perjalanan itu kita membuat ilaf. Ilaf itu perjanjian kerjasama, perjanjian politik, perjanjian ekonomi, bahasa sekarang network. Network harus punya. Kadang-kadang mahal membangun network, tapi kalau sudah ada network jadi lebih murah. Ya, saya kemarin ke Rusia mahal untuk penginapan di sana, tapi begitu sampai di sana ketemu kenalan, besok-besok gampang numpang nginep, gratis jadinya, jadi murah itu. Karena ada network, maka kemudian kita diundang itu ceramah. Besok tanggal 6, tanggal 7, 8 saya ke Malaysia. Nah, itu kan kita jadi ya paling tidak lumayanlah seperti kata Ustaz Latif untuk nambah-nambahin kurikulum vitae gitu. Itu. Nah. Dan ada pentingnya loh pernah keluar negeri kalau ngomong di depan orang yang nggak pernah keluar negeri. Coba aja kalau ceramah. Waktu saya di Hong Kong, ngapain lo di Hong Kong? Ya kagak tahu dah katanya. Tapi waktu saya di Turki gitu, waktu saya di Rusia, itu aja udah bikin orang mengkeret. Itu ya, itu penting. Termasuk pekerja migran Indonesia. Nah, kita nyebutnya TKW, mereka menyebutnya pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Sabtu seminggu harus libur, undang-undangnya begitu. Dalam satu minggu, satu pekan kerja harus ada libur. Umumnya pilih kalau nggak Sabtu, Ahad. Universitas terbuka yang ada di Pondok Cabe buka cabang di Hong Kong. Universitas Hong Kong buka kelas Sabtu dan Ahad. Maka banyak TKW kita saat libur dia kuliah di UT, dapat bimbingannya, kuliah di Universitas Hong Kong. Umumnya yang diambil bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris. 4 tahun selesai jadi sarjana, hidup sehari-hari dengan majikan, dengan masyarakat pakai bahasa Inggris. Kuliahnya bahasa Inggris, sarjananya bahasa Inggris. 6 tahun dia pulang dari TKW, dia sarjana bahasa Inggris, lancar berbahasa Inggris. Nah di Indonesia yang sarjana bahasa Inggris ngomong Inggrisnya kagak bisa. Itu sarjana S1 sastra Inggris tapi bicara bahasa Inggrisnya AO.
S2, S3 sama. Meskipun kita nggak usah bangga-banggakan S1, S2, S3 lah ya. Karena Samsung Galaxy aja udah S8 tenang-tenang aja kok. Itu nggak usah bangga dengan S1, S2. Itu. Nah, jadi para migran itu saya senang. Begitu mereka pulang, ada pendaftaran untuk menjadi dosen, menjadi PNS sebagai dosen di Universitas Brawijaya. Ikut tes. Sarjananya bahasa Inggris dari Universitas Hong Kong, sarjananya bahasa Inggris dari Universitas Terbuka Perwakilan Hong Kong, dites, diwawancara bahasa Inggris lancar, akhirnya sekarang jadi dosen di Universitas Brawijaya. Itu. Nah, ini pentingnya melakukan traveling dan membuat network global. Itu. Ustaz Latif udah pindah duduk, itu isyarat. Ustaz, waktu udah mau habis nih katanya. Itu ya. Ya. Nah, sekaligus di Quran juga di surat Al-Quraisy itu ditekankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Falyabudu, maka beribadahlah kalian terhadap Tuhan dari rumah ini, Tuhan dari Ka'bah. Ibadah yang sempurna atau puncaknya ibadah bagaimana? Puncaknya ibadah adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dalam engkau beribadah, engkau merasakan sedang melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, ka'annaka. Fa in lam takun tara, kalaupun engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, engkau seakan merasakan sedang dilihat oleh Allah. Jadi puncaknya ibadah adalah ihsan. Dan ihsan inilah yang kemudian berkembang menjadi kajian tasawuf, menjadi kelompok-kelompok tarekat. Jadi lihat, antara tasawuf, tarekat dengan kehidupan sosial yang paling mendasar, yaitu ekonomi dan politik, tidak bisa dipisah. Gak bisa. Maka orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi setelah cari bobot, cocok, begitu lahir anak, maka anak itu sudah diberikan semangat Islam. Kau harus menjadi pahlawan yang akan merebut Masjidil Aqsa. Dan sejak umur dia dilatihkan menghafal Quran, dan sejak umur 7 tahun dia tidak pernah lepas sholat tahajud tiap malam. Dipersiapkan, dan nanti kelak dia muncul sebagai seorang pemimpin di bawah bimbingan tarekah Qadiriyah, karena dia memang penganut tarekat Qadiriyah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan menggempur kerajaan besar Romawi yang menguasai Masjidil Aqsa. Itu. Maka sekarang tentara-tentaranya Palestina yang khusus itu, apa nama kelompoknya itu? Al-Qassam, karena nama pendirinya dulu ada gelarnya Al-Qassam itu, Izzuddin Al-Qassam, itu dilatih falyabudunya, dilatih keihsanannya, itu kuat sekali. Itu boleh ikut masuk jadi tentara Al-Qassam itu, pasukan khususnya, tetapi harus hafal Quran. Itu tiap hari harus, tiap malam harus tahajud dan segala macam. Tapi kalau siang latihannya itu, waduh, hebat sekali. Sudah dipasangi dinding-dinding batu. Paling nggak pernah lihat lah ya beritanya itu kan, bagaimana wilayah Israel dengan Palestina pagarin dinding batu. Saya beberapa kali ke sana, itu merasa sudah dipasangi dinding batu yang tinggi lebih dari 12 meter saya pikir itu, ya. Maka orang-orang Israel di sana merasa aman, itu. Tetapi pasukan Al-Qassam ini dia menggali tanah, dia bikin terowongan di bawah tanah, itu sampai berkilometer. Nah, itu tiba-tiba mereka masuk. Nah, muncul, kaget, habis itu diledakkan. Pusat-pusat pertahanan militer mereka Israel itu. Nah, itu dilatih. Ini, jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang sufi. Nah, tidak lepas dari kehidupan dagang dan
perang. Yang saya agak sedih, bukan agak sedih sih, masih mengharapkan dukungan semangat saja. Kita ini mengembangkan Baitul Mal wa Tamwil. Korupsi, koperasi ini masih sulit berkembang nih. Ya. Masih susah diajak dagang. Itu. Kemarin diajak perang dikit. Zamannya Ahok. Itu. Langsung pada ribut. Apa-apaan tuh Pak Wafiuddin, wakil talkin tarekat ikut-ikutan berpolitik. Lah Ahok bahaya, kalau kita nggak hadang masa kita diamin aja. Masa orang tarekat berpolitik? Tidak ada pilihan. Sufi itu nggak bisa lepas dari ekonomi dan politik, gitu. Karena bukan soal Ahoknya, siapa di belakang-belakang Ahoknya. Ahok kan pion. Nah, yang di belakang-belakangnya mau ngapain itu dia? Nah, itu. Nah, jadi begitu, jangan lagi bilang udahlah udah jadi orang tarekat nggak usah ngurusin politik, mendingan ente sujud aja di pojokan masjid katanya. Lah, kalau sujud terus di pojokan masjid doa melulu gimana? Itu sama saja dengan kisah orang-orang soleh para sufi. Begitu wilayahnya banjir, dia naik ke loteng. Banjir naik, dia naik ke atap rumah. Dia zikir, ya Allah, mohonlah pertolongan. Datang pasukan pakai perahu karet. Itu, Pak, mari naik perahu karet, kita pergi ke daratan. Saya tidak perlu pertolongan kalian. Bagi saya cukup pertolongannya dari Allah. Nah, pergilah kalian. Dia zikir terus di atap rumahnya itu. Akhirnya tenggelam, mati. Berjumpa dengan Allah, protes, ya Allah, kami kan sufi, rajin zikir, rajin doa, kenapa dibiarkan mati tenggelam tanpa kau berikan pertolongan? Allah jawab, kan sudah aku kirim pertolongan dengan pasukan perahu karet itu, kamu nolak. Itu, nah kamu yang nolak. Nah itu contoh. Oke, ya, ini inspirasi. Karena itulah perlu membahas tentang geopolitik.